Ya, selamat siang anak-anak. Kalian masih tetap ada sukacita dan semangat untuk kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Saya berharap kalian semua masih ada sukacita dan ada semangat. Khususnya pada siang ini kita akan masuk dalam pelajaran agama. Kita masih melanjutkan pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang bagian A dan B. Dan khususnya hari ini kita belajar melanjutkan itulah bagian C dan D. Yaitu Allah mencari orang berdosa dan berkat melawan kutuk. Anak-anak berbicara tentang Allah mencari orang berdosa. Kenapa Allah mencari orang berdosa? Maka kita harus melihat pada pelajaran minggu lalu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Manusia hilang dari hadapan Allah. Manusia tidak lagi dapat berbicara atau berkomunikasi langsung dengan Allah. Manusia terhilang. Maka akhirnya Allah harus mencari dan menyelamatkan. Kita perlu tahu bahwa dosa itu mendatangkan murka Allah. Dosa mendatangkan murka Allah kepada manusia. Tetapi kenapa Allah mau mencari dan menyelamatkan manusia? Karena Allah sangat mengasihi manusia. Kenapa Allah mengasihi manusia? Karena Allah menciptakan manusia punya tujuan. Itulah menjadi penyembah Allah, menjadi keluarga Allah yang dapat bersekutu dengan Allah. Sehingga manusia harus dicari dan diselamatkan oleh Allah. Dan Allah melakukan semuanya itu karena atas dasar kasih. Allah begitu mengasihi manusia. Allah membenci dosa, iya, karena dosa adalah suatu kenajisan di hadapan Tuhan. Tetapi Allah mau mencari manusia. Itulah bukti Allah mengasihi manusia dengan kasih yang sempurna. Kita bisa membaca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sana firman Tuhan menyampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat hafalan bagi kalian. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui, pertama, Ia mengutus anaknya datang ke dunia. Mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Lalu Ia mengorbankan anaknya sebagai korban penyelamatan manusia. Jadi Ia mengutus anaknya datang ke dunia, lalu Ia mengorbankan anaknya sendiri melalui penderitaan. Tuhan Yesus harus menderita ketika Dia ada di dunia. Tuhan Yesus harus disalibkan melalui penyalipan. Tuhan Yesus harus mati sampai Ia harus dikuburkan. Itulah bukti Allah begitu mengasihi manusia dan Dia mau memberikan sesuatu yang berharga baginya. Itulah anaknya sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tanpa kasih, Allah tidak mungkin melakukan hal itu. Allah melakukan hal itu karena Ia begitu mengasihi saya, tapi juga begitu mengasihi kalian anak-anak. Mengasihi semua manusia yang ada di dunia. Sehingga Ia mau melakukan semuanya itu. Lalu yang kedua adalah kita memperhatikan berkat versus kutuk atau berkat melawan kutuk. Siapa yang akan mendapatkan berkat? Siapa yang akan diberkati oleh Tuhan? Yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang pertama-tama sadar akan dosanya. Sadar dia orang berdosa. Setelah ia sadar, mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan, berdoa, minta pengampunan yang daripada Tuhan. Tapi juga tidak cukup sampai di situ.
ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau membuka hatinya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang yang akan diberkati, yang akan menerima berkat daripada Allah. Lalu siapa yang akan menerima kutuk itu? Mereka yang menerima kutuk tentu sebaliknya, kembalikan dari mereka yang menerima berkat. Itulah orang yang mengeraskan hatinya dan tidak mau meninggalkan dosa, yang terus pelihara dosa, tentu dia akan menerima kutuk dari Allah. Orang yang tidak mau bertobat, yang terus menikmati keenakan di dalam dosa, tidak mau meninggalkan hidup lama, pasti akan menerima kutuk dari Allah. Dan juga orang yang mengeraskan hati, tidak mau membuka hati untuk Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah mereka yang akan menerima kutuk dari Allah. Pilih, anak-anak kita harus memilih. Mau diberkati, berarti kita harus bertobat, mengakui dosa, berdoa minta ampun sama Tuhan, percaya, buka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jika kita tidak mau diberkati, kita mau dikutuk, terus hiduplah dalam dosa, tidak perlu bertobat, tidak perlu percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima kutuk itu. Jadi pilih, mau diberkati atau mau dikutuk. Pilihan ada pada pribadi masing-masing. Nah, ini adalah penjelasan tentang Allah mencari dan menyelamatkan manusia berdosa, tapi juga bagaimana orang yang diberkati dan orang yang akan menerima kutuk dari Allah. Tugas bagi kalian hari ini adalah yang pertama, hafal ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16, divideokan, dikirim ke saya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran halaman 27 sampai 28. Lalu yang ketiga adalah penugasan bagian B halaman 28. Selamat mengerjakan tugasnya, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita mau berdoa. Silahkan berdoa di rumah masing-masing. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.